Ku balas dengan elegan kekejaman ibu mertua dan kakak ipar. Part 1. Assalamualaikum sahabat curhatku. Terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ra, panggilin bapak, Ra. Di depan ada kecelakaan. Suara ibuku terdengar di depan toko. Aku segera berlari ke kamar bapak yang sedang beristirahat. Pak, bangun pak. Di depan ada kecelakaan, kataku dengan lirih sambil mengguncangkan bahunya dengan pelan. Bapak terbangun dengan kaget. Innalillahi, di mana, Ra? Tanyanya sambil bangkit dari tempat tidur. Di depan pak, ayo kita ke sana, ajakku. Siang itu, suasana di depan toko milik ibuku terasa begitu menegangkan. Sebuah mobil mewah melaju tak terkendali dari arah atas dan menabrak truk pasir yang sedang terparkir di pinggir jalan. Suara tabrakan keras menggemparkan seluruh kampung, membuat warga segera berkumpul di sekitar lokasi kejadian. Orang-orang berdiri dengan wajah cemas dan penasaran. Aku dan bapak cepat-cepat mendekati mobil yang ringsek di bagian depannya. Asap tipis mengepul dari kap mesin. Namun beruntungnya, pria di dalam mobil itu tidak mengalami luka yang serius. Airbag mobilnya menyelamatkan nyawanya. Meski wajahnya terlihat pucat dan masih syok, kakinya terkilir, dan ia nampak kesulitan untuk berdiri. Pak, tolong bantu saya, Pak. Suaranya lirih, hampir tak terdengar di antara kebisingan orang-orang. Bapak segera membantunya keluar dari mobil, sementara aku meraih lengannya untuk menopang tubuhnya yang lemas. Sini mas, kita bawa ke rumah, kata bapak sambil menuntunnya dengan hati-hati. Aku mengikuti langkah mereka dengan cemas, memastikan pria itu tidak terjatuh. Begitu sampai di rumah, aku membantunya duduk di kursi panjang di ruang tamu. Keringat mengucur deras dari dahinya. Meski wajahnya tetap tampan meskipun sedikit kusut karena insiden barusan. Tanpa pikir panjang, aku segera mengambil segelas air dari dapur. Minum dulu mas, biar tenang, kataku sambil menyodorkan gelas air ke tangannya yang sedikit gemetar. Ia menerima gelas itu dengan anggukan kecil, kemudian meneguknya perlahan. Bapakku yang sudah mengerti situasi langsung memanggil Pak Karim, tukang pijat yang tinggal tidak jauh dari rumah. Tenang saja ya mas, biar nanti kakinya dipijat sama orang yang bisa mengurus hal seperti ini, kata bapakku menenangkan. Pria itu, meski masih terlihat agak syok, menatap kami dengan tatapan terima kasih. Terima kasih ya pak, mbak, ujarnya dengan suara pelan, meski sedikit terguncang. Setelah suasana sedikit tenang dan kondisi pria itu membaik, bapakku mencoba mengajaknya berbincang dan menanyakan kronologi kecelakaan yang baru saja terjadi. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Nizam Putra Wijaya, seorang pembisnis muda yang sedang melihat potensi kampung kami untuk mengembangkan usahanya. Meski raut wajahnya masih sedikit pucat, ia nampak lebih tenang saat mulai bercerita. Tadi saya dari kota, mau survei lahan untuk proyek baru, kata Nizam. Tapi saya tidak tahu medan di desa ini. Tiba-tiba, sebuah motor muncul dari arah berlawanan, dan saya terpaksa banting setir. Naasnya, rem mobil saya tidak berfungsi. Bapak mengangguk mendengarkan dengan serius. Mobil seperti itu pasti dicek rutin kan? Iya pak, jawab Nizam, sambil menyeka keringat di dahinya. Itu yang aneh pak, saya selalu memastikan mobil saya dalam kondisi yang baik. Tapi hari ini, hampir saja saya celaka. Meskipun kejadian itu hampir merenggut nyawanya, Nizam merasa bersyukur masih bisa selamat. Terima kasih sekali lagi ya sudah membantu saya. Kalau tidak, saya mungkin masih terjebak di dalam mobil itu. Jangan pikirkan lagi ya Mas Nizam, jawab bapakku dengan ramah. Yang terpenting sekarang, Mas Nizam bisa selamat. Mas Nizam tunggu saja di sini. Anak buah Mas Nizam lagi kesini kan? Iya pak, mereka sudah di jalan, jawabnya. Sambil menunggu anak buahnya tiba, aku mencoba menjadi tuan rumah yang baik.
Meski awalnya canggung, karena bapak sedang menjemput Pak Karim, tukang pijat langganan kami. Aku berusaha berbincang dengan Nizam. Sebagai gadis desa yang sangat sederhana, aku merasa bahwa aku dan Nizam jauh berbeda. Karena itu aku tak banyak menunjukkan apapun padanya. Nizam di sisi lain, meskipun jelas berasal dari kalangan berada, sama sekali tidak nampak sombong. Dari penampilannya saja sudah terlihat dia pembisnis yang kaya raya. Tapi dia begitu rendah hati. Hal ini membuatku semakin nyaman berbicara dengannya. Aku terkejut saat tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, tersenyum tipis dan bertanya, iya, aku kan belum tahu namamu." Aku agak malu, tapi segera menjawab, "Namaku Naura Himaya, Mas." "Panggil saja Naura." "Naura, terima kasih ya. Kamu sudah banyak membantu aku tadi," katanya sambil tersenyum tulus. "Iya Mas, sama-sama," jawabku sedikit canggung. "Aku ke depan dulu ya Mas, mau bantu ibu. Mas Nizam istirahat saja dulu." Aku segera beranjak ke depan. Meskipun hatiku masih sedikit berdebar karena interaksi tadi, ada sesuatu tentang Nizam yang membuatku merasa berbeda. Meski baru bertemu, rasanya seolah kami sudah mengenal lebih lama. Sejak kejadian kecelakaan itu, Nizam mulai sering datang ke kampung kami. Awalnya hanya untuk urusan pekerjaan, namun entah bagaimana, dia selalu menyempatkan mampir ke toko kami. Setiap kali datang, dia selalu menyapa ramah dan mengajakku berbincang. Obrolan kami seringkali dimulai dengan hal-hal ringan tentang pekerjaan atau kampung ini. Tapi lama-kelamaan, pembicaraan kami menjadi lebih dalam dan personal. "Aku senang berada di sini, Naura," katanya suatu sore, ketika kami duduk di depan toko sambil menunggu hujan reda. "Kampung ini tenang, tidak seperti kota yang selalu sibuk dan bising." Aku tersenyum, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. "Iya, di sini memang jauh dari hiruk-pikuk kota, Mas. Orang-orangnya juga ramah." Kedekatan kami tumbuh perlahan namun pasti. Setiap kali dia berkunjung, hatiku selalu berdebar-debar. Setelah hampir 3 bulan saling mengenal, Nizam dan aku tak hanya sekedar berteman. Kami sering bertemu, berbincang, dan meski belum terucap dengan jelas, kami seperti sepasang kekasih yang sedang menikmati masa-masa indahnya. Hingga akhirnya, pada suatu sore yang tak pernah aku lupakan, Nizam tiba-tiba berkata dengan nada serius, "Naura, aku rasa ini sudah waktunya aku bicara serius. Aku mencintaimu, Naura, dan aku ingin menikahimu." Jantungku berdegup kencang saat mendengar kata-kata itu. Semuanya terasa begitu cepat. Namun sejujurnya, aku juga merasakan hal yang sama. Setelah Nisa menyampaikan niatnya untuk menikahiku, tantangan berat datang dari keluarganya, terutama dari ibu tirinya, Bu Widya. Sejak ayah kandung Nizam, Pak Wijaya, meninggal dunia setahun yang lalu karena serangan jantung, hubungan keluarga di rumah besar itu berubah menjadi lebih dingin. Ayah Nizam adalah seorang pembisnis sukses, dan kepergiannya membuat Nizam benar-benar terpuruk. 5 tahun sebelumnya, Nizam sudah kehilangan ibunya karena penyakit mematikan yang perlahan menggerogoti kesehatan wanita yang ia cintai. Kepergian kedua orang tuanya dalam waktu yang sangat singkat membuat Nizam semakin merasa kesepian. Untuk mengisi kekosongan hati setelah kematian istri pertamanya, Pak Wijaya memutuskan menikah dengan Bu Widya, seorang janda beranak 1. Sejak saat itu, Nizam terpaksa menerima kenyataan bahwa rumah yang dulu hangat kini diisi oleh orang-orang yang tidak ia kenal baik. Setelah Pak Wijaya meninggal dunia, konflik dalam keluarga mulai terlihat. Saat wasiat Pak Wijaya dibacakan, sebagian besar kekayaan yaitu 80% diwariskan kepada Nizam, sedangkan Bu Widya hanya mendapatkan 20%. Ini membuat Bu Widya dan Mila tidak terima. Apalagi mereka memang sejak awal ingin menguasai seluruh kekayaan mendiang Pak Wijaya. Mereka mulai merencanakan berbagai cara untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Ketika Nizam mengungkapkan niatnya untuk menikahiku, seorang gadis desa yang tidak memiliki status atau kekayaan, Bu Widya dan Mila langsung menentang keras. "Apa-apaan kamu, Nizam? Gadis desa seperti dia tidak pantas menjadi istrimu." Bu Widya menatap Nizam dengan tajam.
penuh kebencian yang terselubung di balik suara yang lembut. Dia itu hanya mengincar harta kita, Nizam, tambah Mila, sambil melipat tangan di dadanya, berusaha meyakinkan adik tirinya itu. Namun Nizam tetap teguh dengan keputusannya. Ia tahu bahwa aku tidak seperti yang dituduhkan oleh ibu dan kakak tirinya. Aku tahu apa yang aku lakukan. Naura itu bukan orang yang seperti itu, jawab Nizam dengan tegas. Aku mencintainya dan akan menikahinya. Meskipun berbagai tekanan dari Bu Widya dan Mila terus datang, Nizam tidak tergoyahkan. Dia tahu bahwa mereka hanya khawatir aku akan mengganggu rencana mereka untuk menguasai harta yang sekarang dipegang oleh Nizam. Baginya, pernikahan kami adalah tentang cinta dan masa depan, bukan soal harta. Pernikahan kami akhirnya terlaksanakan dengan sederhana di desa. Hanya keluarga dekat dan beberapa teman yang hadir. Meskipun tanpa kemewahan, aku merasa bahagia karena cinta di antara kami jauh lebih berarti daripada pesta besar. Setelah pernikahan itu, aku pindah ke rumah besar milik Nizam di kota, tempat dia tinggal bersama Bu Widya dan Mila. Awalnya, aku berpikir segalanya akan baik-baik saja. Tetapi ternyata, kehidupan baruku di rumah itu jauh dari kata bahagia. Setiap kali Nizam tidak ada di rumah, Bu Widya dan Mila berubah menjadi mimpi buruk. Mereka memperlakukan aku dengan sangat buruk, menghina dan merendahkanku di setiap kesempatan. Dasar gadis kampung, gak pantas jadi istrinya Nizam, seringkali Mila berkata sinis saat dia melihatku sedang bekerja di dapur. Kamu itu cuma numpang hidup di sini kan? Jangan sok merasa nyaman deh di sini, Naura, kata Bu Widya dengan nada tajam suatu hari. Kamu itu tidak punya tempat di keluarga ini. Cepat atau lambat, Nizam akan sadar kalau kamu tidak lebih dari beban. Setiap hari, mereka membuatku merasa seolah-olah aku tak berharga. Mereka tidak segan-segan menghina latar belakang keluargaku dan asal-usulku yang sederhana. Seringkali, Bu Widya dengan sengaja membuatku bekerja keras di rumah. Bahkan tugas-tugas yang biasanya tidak pernah aku lakukan di desa, semua ini dilakukan untuk membuatku menyerah dan meninggalkan Nizam. Namun aku bertahan, bukan karena aku tak punya pilihan lain, tetapi karena aku mencintai Nizam dengan tulus. Aku tahu dia juga mencintaiku, dan itu memberikan kekuatan untuk tetap bertahan, meski setiap hari terasa seperti neraka. Suatu malam, saat Nizam pulang larut karena urusan bisnisnya, dia mendapati aku duduk di sudut kamar dengan wajah yang nampak lelah. Kamu baik-baik saja kan, Naura? Tanyanya dengan nada khawatir. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan sedih dan beban yang selama ini kutanggung. Aku baik-baik saja kok, Mas. Cuma sedikit capek. Aku ingin sekali menceritakan semua perlakuan buruk Bu Widya dan Mila kepada aku. Tapi aku takut jika aku melakukan itu, semuanya akan semakin rumit. Nizam pasti akan marah dan mungkin akan membuat hubungan keluarganya semakin buruk. Maka aku memilih untuk diam dan terus berharap bahwa suatu hari nanti ada keajaiban yang akan menyelamatkanku dari penderitaan ini. Waktu terus berjalan, dan meskipun berat, aku berusaha tetap tegar di hadapan Nizam. Setiap kali dia bertanya tentang keadaan di rumah, aku selalu menjawab dengan senyuman. Semuanya baik-baik saja kok, Mas. Padahal, jauh di dalam hatiku, aku merasa terperangkap dalam situasi yang sulit. Setelah hampir setahun bersama, hari itu adalah salah satu hari yang terburuk dalam hidupku. Pagi yang awalnya nampak biasa-biasa saja, berubah menjadi mimpi buruk yang tak pernah kubayangkan. Kabar tragis itu datang secara tiba-tiba. Nizam, suamiku, mengalami kecelakaan fatal saat sedang dalam perjalanan bisnis. Aku seperti kehilangan seluruh dunia dalam sekejap. Hatiku hancur dan jiwaku terasa kosong. Di rumah, suasana berkabung mulai terasa ketika jenazah Nizam dibawa pulang. Aku berusaha menguatkan diriku di hadapan orang-orang yang datang untuk memberikan belasungkawa. Namun dalam hatiku, perasaan kehilangan itu begitu dalam sehingga sulit aku terima. Pria yang menjadi sandaranku, yang berjanji untuk selalu melindungiku, kini telah tiada. Aku masih ingat terakhir kali kami berbicara, beberapa jam sebelum dia pergi untuk perjalanan bisnisnya. Aku akan segera pulang, Naura. Jaga diri kamu baik-baik ya.
Suaranya terdengar hangat, seperti biasa. Aku tak pernah menyangka bahwa itu adalah kata-kata terakhir yang akan kudengar darinya. Hari-hari setelah kepergian Nizam, terasa seperti bayang-bayang gelap, tidak hanya kehilangan suamiku, tetapi juga kehidupan yang selama ini kami bangun bersama. Namun kesedihanku belum seberapa dibandingkan dengan kenyataan mengerikan yang mulai terungkap setelah kematian Nizam. Bu Widya dan Mila yang selama ini telah bersikap dingin dan licik, mulai menjalankan rencana jahat mereka. Bu Widya yang selama ini hanya menunggu kesempatan, akhirnya memanfaatkan situasi ini. Dengan cerdiknya, dia memanipulasi dokumen warisan yang seharusnya dimiliki olehku sebagai istri sah Nizam. Tanpa sepengetahuanku, dia telah merencanakan strategi licik untuk memastikan bahwa seluruh harta kekayaan Nizam jatuh ke tangannya. Segala urusan hukum dikuasainya dengan mudah. Karena dia sudah lama mengatur rencana ini, Bu Widya menyembunyikan semua dokumen penting dan memberikan versi yang berbeda kepada pengacara dan notaris yang menangani kasus ini. Warisan Nizam sudah diurus, Naura. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Semuanya sudah selesai dengan keinginan almarhum, katanya dengan nada sinis suatu hari setelah kematian Nizam. Pada saat itu, aku terlalu terpuruk untuk mempertanyakan apapun. Pikiranku masih dipenuhi dengan kesedihan, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk menentang perkataan mereka, apalagi soal warisan. Yang ku tahu, Nizam selalu berjanji bahwa aku akan menjadi bagian dari segala yang dia miliki. Tetapi sekarang, semuanya terasa jauh dari jangkauanku. Bu Widya memanipulasi situasi dengan sempurna, dan aku seperti terjebak dalam permainan yang sudah mereka rencanakan sejak awal. Tak butuh waktu lama sebelum akhirnya Bu Widya dan Mila mengusirku dari rumah mewah yang dulu kuanggap sebagai tempat perlindunganku. Sekarang kamu tidak punya hak tinggal di sini, Naura. Rumah ini bukan milikmu lagi, ujar Mila dengan nada penuh kemenangan. Mereka menganggapku sebagai ancaman, gadis desa yang dianggapnya tidak pantas mendapatkan warisan Nizam. Mereka mengusirku pergi, membawa hanya beberapa barang pribadiku. Perasaan terhina, terluka dan kehilangan berkecamuk dalam diriku. Aku tidak punya pilihan lain selain kembali ke desaku dengan hati yang hancur. Semua yang pernah kumiliki, suamiku, rumahku, kehidupanku, kini telah hilang. Aku kembali di tempat di mana semuanya bermula. Tapi kali ini, dengan rasa sakit yang jauh lebih mendalam. Setibanya aku di desa, langkahku terasa berat saat aku melewati jalanan yang pernah kulalui bersama Nizam. Kehidupan yang dulu penuh dengan harapan, kini berubah menjadi bayangan kelam. Di desa, aku tak hanya memiliki kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan dengan kasih sayangnya yang tulus. Meskipun aku tahu, dia juga merasa sakit melihat keadaanku. Kamu harus kuat ya, Naura. Kehidupan tidak selalu berjalan dengan sesuai rencana kita, tapi kamu harus tetap berdiri, kata ibuku sambil memelukku dengan erat. Aku mulai mencoba bangkit, meskipun masih sulit bagiku untuk menerima semua yang telah terjadi. Meskipun aku kembali ke desa, rasa sakit kehilangan Nizam terus menghantui setiap langkahku. Di toko kecil ibuku, aku mulai bekerja lagi, tetapi rasanya kosong. Setiap harinya aku bertanya-tanya, mengapa hidup ini begitu tidak adil? Aku yang dulu merasa bahagia dengan pernikahanku, kini hanya bisa mengingat kenangan bersama Nizam dengan air mata. Hari demi hari berlalu, kehidupanku di desa perlahan mulai stabil. Meskipun bayangan kehilangan Nizam dan perlakuan buruk Bu Widya serta Mila masih menghantuiku. Sementara aku bekerja membantu ibuku di toko kecil kami, aku tak pernah menyangka bahwa ketenangan yang mulai kuraih akan segera terusik oleh kabar mengejutkan yang dibawa oleh seorang pria asing yang datang ke rumahku. Suatu sore, seorang pria berusia parubaya berpakaian rapi datang ke rumahku. Wajahnya tegas namun ramah, dan ia mengenalkan diri sebagai Pak Dharma, seorang pengacara yang pernah bekerja dengan Nizam. Aku merasa gugup, tak tahu apa yang akan dikatakannya. Setelah menguyuhkan teh hangat, aku pun mendengarkan dengan penuh perhatian. Bu Naura,
Saya membawa kabar penting untuk Anda, Bu, kata Pak Dharma, membuka percakapan dengan nada serius. Sebelum Pak Nisa meninggal dunia, ia sempat membuat surat wasiat dan di dalamnya ia menegaskan bahwa seluruh hartanya termasuk rumah dan perusahaannya diwariskan kepada Anda sebagai istrinya yang sah. Jantungku seakan berhenti sejenak. Apa maksud Bapak? Bukankah Bu Widya dan Mila sudah mengurus warisan itu? Mereka mengatakan semua harta Nizam jatuh ke tangan mereka, Pak. Pak Dharma menggeleng sambil membuka sebuah map coklat tebal dari tasnya. Mereka memang mencoba memanipulasi dokumen, tapi surat wasiat yang asli ada di tangan saya, Bu. Pak Nizam sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, karena dia tahu ada resiko bahwa keluarganya mungkin akan berusaha mengambil alih harta itu. Dan sesuai hukum, Andalah pewaris sah seluruh kekayaannya. Tanganku gemetar saat menerima salinan surat wasiat itu. Perasaan campur aduk menyelimuti pikiranku, antara lega, syok, dan bahkan sedikit bingung. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Nizam telah menyiapkan ini semua, bahkan di tengah perjalanan hidup kami yang begitu penuh dengan tekanan dari keluarganya. Ibu Naura memiliki hak penuh atas seluruh aset yang ditinggalkan oleh Pak Nizam, termasuk rumah di kota yang sekarang ditempati oleh Bu Widya dan Mila. Lanjut Pak Dharma, jika Anda ingin, Anda bisa mengusir mereka dari rumah itu, karena secara hukum, rumah tersebut adalah milik Anda, Bu. Aku terdiam cukup lama, memikirkan pilihan yang kupegang sekarang. Di satu sisi, aku sangat terluka dengan perlakuan mereka terhadapku, terlebih setelah kematian Nizam. Namun di sisi lain, hatiku merasa kasihan, meskipun Bu Widya dan Mila telah memperlakukanku dengan kejam. Aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa mereka juga kehilangan seseorang yang penting dalam hidup mereka. Rasa belas kasihan menghalangi niatku untuk langsung bertindak keras. Aku tidak akan mengusir mereka, Pak, kataku dengan suara pelan, namun tegas. Biarkan saja mereka tetap tinggal di rumah itu. Aku tidak ingin menambah kebencian. Meskipun hubungan kami tidak baik, mereka masih bagian dari keluarga Nizam, Pak. Pak Dharma terkejut dengan jawabanku, namun ia mengangguk. Keputusan yang bijaksana, Bu Naura. Namun, saya tetap menyarankan Anda untuk berhati-hati. Bu Widya dan Mila tidak akan tinggal diam, terutama setelah mengetahui bahwa seluruh harta Pak Nizam jatuh ke tangan Anda. Setelah Pak Dharma pergi, aku mulai merenungi semua yang telah terjadi. Kehidupan memang telah berbalik arah, tetapi aku bertekad untuk menjaga warisan Nizam dengan baik, seperti yang dia inginkan. Aku harus melangkah maju dan menjadi pribadi yang lebih kuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk menghormati cinta yang telah kami bangun bersama. Yang tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk Bu Widya dan Mila, adalah bahwa aku sebenarnya bukanlah gadis desa yang sederhana, seperti yang mereka kira. Sebelum menikah dengan Nizam, aku adalah seorang lulusan terbaik dari universitas ternama di kota. Dengan gelar di bidang hukum dan manajemen, aku memiliki karir yang cemerlang di depanku. Namun karena alasan pribadi dan tanggung jawab terhadap keluargaku di desa, aku memilih untuk meninggalkan kehidupan kota dan kembali membantu orang tuaku di desa. Ketika bertemu dengan Nizam, aku menyembunyikan latar belakang akademisku, karena aku ingin dia mencintaiku sebagai Naura, gadis sederhana dari desa. Aku ingin dicintai dengan tulus, dan Nizam memang mencintaiku dengan tulus. Namun sekarang, semuanya telah berubah. Pengetahuan dan kecerdasan yang selama ini kusimpan, diam-diam mulai kubuka sedikit demi sedikit. Aku memutuskan untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Nizam, belajar mengelola bisnisnya, dan memastikan bahwa warisannya tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Bu Widya dan Mila mungkin melihatku sebagai gadis desa yang lemah, tetapi kenyataannya mereka tidak tahu siapa aku yang sebenarnya. Perlahan-lahan, mereka mulai merasakan ancaman yang datang dari diriku. Bu Widya dan Mila masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa seluruh harta Nizam jatuh ke tanganku. Meskipun aku memberi mereka izin untuk tinggal di rumah mewah itu, meskipun aku memberi mereka izin untuk tinggal di rumah mewah Nizam, keputusan itu justru membuat mereka semakin geram. Dalam benak mereka, aku hanyalah seorang gadis desa yang tak layak mendapatkan kekayaan sebesar itu. Sementara mereka, yang merasa lebih berhak, terjebak dalam ketidakpuasan dan amarah yang terus membara. Di dalam kamar yang tertutup, Bu Widya dan Mila duduk bersama,
Wajah mereka penuh dengan kebencian. "Aku tidak akan membiarkan gadis desa itu mengambil alih semua ini," ujar Bu Widya dengan nada dingin dan tegas. "Kita harus mencari cara untuk membuatnya jatuh. Dan kali ini, kita tidak boleh gagal." Mila mengangguk setuju. Matanya menyala penuh dendam. "Kita harus menjebaknya, Bu. Naura itu terlalu percaya diri. Dia pikir dia menang, tapi kita akan membuatnya kehilangan segalanya, Bu." Setelah diskusi panjang, mereka menyusun rencana yang sangat licik. Kali ini, mereka tidak hanya ingin merebut kembali kekayaan Nizam, tetapi juga menghancurkan hidupku sepenuhnya. Mereka sepakat untuk menggunakan jebakan yang memanfaatkan emosiku, membuatku jatuh cinta kepada pria yang sengaja mereka kirimkan untuk merampas semua yang kumiliki. Bu Widya dan Mila merekrut seorang pria bernama Raihan, seorang pria tampan dengan pesona yang tak terbantahkan. Raihan, meskipun nampak sopan dan baik hati, sebenarnya memiliki sejarah kelam sebagai penipu ulung yang sering memanfaatkan wanita kaya untuk keuntungan pribadi. Dia direkrut oleh Bu Widya untuk merayuku, membuatku dekat dengannya, dan akhirnya menikahiku dengan tujuan untuk menguasai kekayaanku. Setelah pernikahan itu, mereka berencana agar Raihan menceraikanku dan mengambil seluruh hartaku. Sebuah rencana busuk yang memang sudah mereka siapkan demi mendapatkan harta yang mereka inginkan. Beberapa hari kemudian, Raihan mulai memasuki kehidupanku perlahan-lahan. Bu Widya memperkenalkannya sebagai teman lama keluarga yang memiliki ketertarikan padaku. Awalnya, aku sangat berhati-hati, terutama karena masih terbayang akan kehilangan Nizam. Aku belum siap membuka hati untuk siapapun, apalagi untuk seseorang yang muncul begitu tiba-tiba. Namun Raihan tahu persis bagaimana caranya mendekati wanita seperti aku. Ia tampil sempurna, selalu penuh perhatian, memberikan dukungan emosional, dan selalu ada di saat-saat yang sulit. Setiap kali aku merasa terpuruk, Raihan hadir dengan kata-kata yang menenangkan. Lambat laun, aku mulai melunak dan percaya pada ketulusannya. Selama beberapa bulan, Raihan terus melancarkan pesonanya. Dia tahu betul bagaimana cara menyesuaikan dirinya dengan kebutuhanku, memahami kesedihanku setelah kehilangan Nizam, dan menawarkan diri sebagai pelipur lara yang kubutuhkan. Setiap kali kami bertemu, dia selalu memperlihatkan sisi lembutnya dan perhatian yang membuatku merasa dihargai. Raihan dengan senyum manisnya berhasil menyingkirkan keraguan yang sempat kurasakan di awal perkenalan kami. Meskipun begitu, hatiku masih diselimuti kebimbangan. Aku merasa ada sesuatu yang tidak benar, tetapi aku tidak bisa menolak kenyamanan yang mulai kutemukan dalam kehadiran Raihan. Suatu malam, saat bulan purnama memantul di atas danau, Raihan dengan penuh perasaan menggenggam tanganku dan berkata, "Naura, aku tahu kau masih berduka, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini untukmu. Untuk apapun yang kau butuhkan. Aku mencintaimu, Naura." Pernyataan itu membuatku terdiam. Aku tidak pernah menduga bahwa Raihan akan mengungkapkan perasaannya secepat ini. Namun melihat ketulusannya yang terlihat jelas di wajahnya, aku mulai percaya bahwa mungkin setelah semua yang terjadi, aku bisa menemukan kebahagiaan lagi. Namun di balik senyum manis dan rayuannya, hati Raihan mulai goyah. Selama ia menjalankan rencana jahat ini, dia tidak bisa menolak kenyataan bahwa aku berbeda dari yang ia bayangkan. Aku yang ia coba permainkan adalah seorang wanita yang kuat, berpendirian, dan memiliki hati yang penuh kebaikan. Sikapku yang tenang dan tulus tanpa pamrih membuat Raihan mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rencanakan. Rasa bersalah. Malam demi malam, Raihan terjebak dalam dilema. Rencana yang awalnya ia anggap hanya sebagai pekerjaan kotor biasa, kini terasa jauh lebih sulit karena perasaannya terhadapku. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa apa yang sedang ia lakukan adalah salah. Dan semakin lama, semakin berat baginya untuk menjalankan bagian akhir dari rencana Bu Widya dan Mila. Akhirnya, pada suatu malam ketika kami sedang berbincang santai di taman belakang, Raihan tak bisa lagi menahan bebannya. Dengan suara berat, ia berkata, "Naura, ada sesuatu yang harus aku katakan padamu." Aku menatapnya dengan penuh tanya. Raihan terlihat gelisah.
sangat berbeda dari biasanya. Apa maksudmu, Rehan? Tanyaku, tak menyangka bahwa percakapan kami akan berubah serius. Rehan menghela nafas panjang. Wajahnya terlihat penuh dengan penyesalan. Aku telah melakukan sesuatu yang sangat salah. Aku tidak datang ke dalam kehidupanmu secara kebetulan. Aku di sini karena rencana jahat Bu Widya dan Mila. Mereka memintaku untuk mendekatimu, membuatmu jatuh cinta, lalu menikahimu untuk mengambil alih kekayaanmu. Aku tertegun, rasanya seperti dunia runtuh di sekelilingku. Aku tahu ini sulit dipercaya, Naura, tapi aku tidak bisa melanjutkan kebohongan ini. Seiring berjalannya waktu, aku melihat kebaikanmu, ketulusanmu, dan aku tidak bisa melanjutkan rencana ini. Aku telah jatuh cinta padamu, Naura. Sungguh, aku merasa sangat bersalah. Setelah pengakuan Rehan, aku merasa hancur, dihianati oleh orang yang mulai kucintai. Namun di saat yang sama, aku merasakan kejujurannya. Dia tidak harus mengaku, tetapi ia memilih untuk membuka segalanya kepadaku. Ini membuatku sadar bahwa mungkin Rehan benar-benar menyesali tindakannya. Meski sulit, aku memutuskan untuk tidak bereaksi terburu-buru. Setelah beberapa hari merenung, aku memutuskan untuk memberikan Rehan kesempatan untuk membuktikan ketulusannya. Bersama, kami menyusun rencana untuk membalas Bu Widya dan Mila. Namun kali ini dengan cara yang cerdik. Kami akan berpura-pura bahwa aku masih belum mengetahui rencana jahat mereka. Sementara kami mengumpulkan bukti untuk membongkar semua kejahatan mereka di depan hukum. Rehan setuju untuk tetap menjalankan peran lamanya sebagai bagian dari konspirasi Bu Widya. Sementara aku diam-diam menyelidiki dokumen-dokumen keuangan dan aset yang pernah dimanipulasi oleh mereka. Dalam beberapa minggu, kami berhasil mengumpulkan cukup banyak bukti untuk menyeret Bu Widya dan Mila ke jalur hukum. Pertarungan besar itu kini telah dimulai, dan aku yang dulu dianggap lemah, kini berdiri dengan tegak bersama Rehan untuk membela apa yang menjadi milik hakku.